Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'da. Halo, selamat berjumpa kembali dengan saya. Apa kabar Anda? Saya doakan semoga Anda semua yang menonton video ini dalam keadaan sehat walafiat dan sukses selalu. Saat sekarang ini saya merasa bahagia untuk berbagi dengan Anda tentang present continuous tense. Tense ini penting dipahami agar supaya Anda bisa mengungkapkan keadaan atau kegiatan yang sedang terjadi atau dilakukan. Sebuah kalimat yang ada kata sedangnya. Tanpa berlama-lama, mari kita langsung saja kepada pembahasan kita. Secara pengertian, present continuous tense adalah sebuah pola kalimat dalam bahasa Inggris untuk mengungkapkan peristiwa yang sedang berlangsung, baik itu berupa kegiatan yang sedang dilakukan atau keadaan yang sedang terjadi. Secara rumus, bagaimana kita bisa membuat kalimat dengan pola present continuous tense ini? Rumus umumnya adalah subjek plus to be plus verb ing. Penjelasannya seperti yang terlihat dalam tabel. Untuk subjek I, to be-nya adalah am. Subjek you, we, they, dan kata benda jamak to be-nya adalah are. Subjek she, he, it, dan kata benda tunggal to be-nya adalah is. Itu adalah rumus kalimat dengan pola present continuous tense. Jadi sekali lagi rumusnya adalah subjek plus to be plus verb ing secara umum. Contohnya, I am reading novel right now. Saya sedang membaca novel saat sekarang ini. Subjeknya adalah I, maka to be-nya adalah am. Kemudian verb ing, yaitu reading. Reading asalnya read. Jadi, untuk mengungkapkan saya sedang membaca novel sekarang, maka bahasa Inggrisnya I am reading novel right now. Kemudian yang negatif, I am not reading novel right now. Jadi untuk membuat negatif itu cukup ditambahi not dari rumus positif yang ada. Saya sedang tidak membaca novel sekarang. Kemudian untuk menanyakan apakah saya sedang membaca novel sekarang, itu cukup membalik to be yang tadinya di tengah ke depan atau ke awal. Jadi diletakkan sebelum subjek, yaitu am I reading a novel right now? Jadi sesuai dengan rumus, yaitu to be, kemudian subjek, kemudian verb ing. Nah, bagaimana untuk menanyakan umpamanya novel, yaitu sesuatu yang dibacanya? Maka rumusnya adalah kata tanya, to be, subjek, kemudian verb ing. Jadi komplemennya itulah yang ditanyakan dengan apa, yaitu kata tanya. Maka menjadi seperti ini kalimatnya. What am I reading right now? Apa yang sedang saya baca sekarang? Nah, itu. Kemudian bagaimana untuk menanyakan reading umpamanya pekerjaannya? Nah, itu secara umum hal ini sama untuk ditanyakan kepada seluruh pekerjaan apapun. Jadi mau reading, mau writing, mau listening, mau apapun, pertanyaannya sama, yaitu apa yang sedang kamu lakukan? Jadi dengan kata lakukan atau doing, yaitu what are you doing? Apa yang sedang kamu lakukan? Maka jawabannya I am reading novel right now. Demikian contoh yang subjeknya I.
Contoh yang subjeknya selain I, di mana to be-nya adalah is, adalah she is cooking in the kitchen. Di sini subjeknya adalah she. Dia sedang memasak di dapur. To be-nya maka pakai is. Kemudian yang negatif, she is not cooking in the kitchen. Dia tidak sedang memasak di dapur. Yang pertanyaan atau interrogatif, is she cooking in the kitchen? Apakah dia sedang memasak di dapur? Itu yang contoh subjeknya she, di mana to be-nya adalah is. Contoh yang to be-nya adalah are, di sini kita menggunakan subjek they. They are playing football right now. Mereka sedang bermain bola sekarang. Itu yang positif. Yang negatifnya, they are not playing football right now. Mereka tidak sedang bermain bola sekarang. Are they playing football right now? Apakah mereka sedang bermain bola sekarang? Demikianlah contoh-contoh kalimat untuk tenses yang berpola present continuous. Untuk hal-hal yang belum dipahami, bisa ditanyakan di komentar. Untuk kegunaan bahwa kalimat yang berpola present continuous tense ini untuk apa digunakan, berikut adalah fungsi-fungsi atau kegunaan-kegunaan yang bisa kita dapatkan dari pola kalimat present continuous tense ini. Yang pertama adalah pola present continuous tense itu untuk menyatakan sesuatu yang sedang terjadi atau sedang berlangsung. Ini secara umum memang fungsi daripada kalimat jenis ini itu untuk fungsi ini, yaitu menyatakan sesuatu yang sedang terjadi atau sedang berlangsung. Contoh kalimatnya, I am listening to radio right now. Saya sedang mendengarkan radio sekarang. Fungsi berikutnya adalah menyatakan tindakan yang terjadi saat pembicaraan terjadi. Jadi, yang dimaksud adalah bahwa pada saat dia berbicara, peristiwa itu terjadi. Contohnya, Dian is spending so much money this month. Jadi, yang ngomong itu bukan Dian, orang lain. Kemudian yang sedang mengerjakan itu adalah Dian. Jadi, pada saat pembicaraan itu terjadi, perbuatan atau pekerjaan Dian juga sedang terjadi. Fungsi berikutnya adalah menceritakan sesuatu yang sudah direncanakan sebelumnya dan akan segera terjadi. Selain fungsi untuk menyatakan pekerjaan sekarang, present continuous tense juga bisa untuk menyatakan sebuah rencana yang akan dilakukan. Jadi bermakna akan. Contohnya, when we arrive in Bali, we are taking a taxi straight to the hotel. Saat tiba di Bali, kita naik taksi langsung ke hotel. Ini menyatakan rencana bahwa ucapan yang diucapkan itu belum pada saat peristiwa itu terjadi, masih jauh-jauh hari. Jadi mungkin sebulannya. Kemudian pembicaraan itu dilakukan terkait rencana-rencana yang akan dilakukan di Bali. Fungsi berikutnya adalah menyatakan kebiasaan baru. Contohnya adalah people are reading online news these days. Orang-orang membaca berita online belakangan ini. Demikianlah pengertian, rumus, contoh, dan fungsi dari present continuous tense. Untuk pembahasan lebih atau hal-hal yang perlu ditanyakan bisa Anda sampaikan di komentar atau hubungi langsung kepada pemateri. Demikian, semoga video ini bermanfaat. Dan terakhir, jangan lupa untuk perkembangan video ini agar semakin maju, semakin meningkat. Anda bisa lakukan sumbangsi Anda dengan dua cara. Pertama adalah subscribe, yang kedua adalah share. Terima kasih, dan akhirnya saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.